Shalom saudaraku. Shalom semuanya, kurang semangat. Shalom saudaraku. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih semangat lagi. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Segala puji syukur bagimu ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Segala syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal untuk selamanya Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan Yesus, atas kasih-Mu ya Bapa, atas rahmat-Mu ya Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap seruan kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Karena Engkau ya Tuhan mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk hari-hari kami, untuk seminggu ke depan ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tanpa Engkau ya Bapa, kami tidak mampu melalui hari-hari kami, di hari-hari kami di sepanjang seminggu ke depan ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan. Engkau ya Tuhan yang menuntun setiap langkah kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu ya Bapa. Ya, kami menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap yang diperkatakan ya Tuhan itu berasal daripada Engkau ya Bapa. Urapi juga ya Tuhan setiap telinga kami yang mendengar ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan Yesus berakar dan bertumbuh di setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan Yesus. Berkati daripada keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus, pekerjaan dan aktivitasnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa buat hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Pak Gembala kami, Pak Pol Taksihan ya Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap pekerjaan daripada hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Bahkan yang bertelendara dengan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih kami Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa kami ya Bapa, bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus.
Kami serahkan keamanan daripada bangsa kami ini Tuhan. Kami serahkan kesehatan dan perekonomian daripada bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau ya Bapa, bangsa kami ini tidak akan mampu ya Tuhan Yesus. Berkati daripada pemimpin daripada bangsa kami ini Tuhan Yesus. Presiden kami ya Tuhan, Joko Widodo ya Tuhan. Wakil Ma'ruf Amin ya Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan Yesus. Berikan umur yang panjang ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai berlimpah-limpah daripada hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan seluruh pemimpin daripada bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Kabinet Indonesia Bersatu ya Tuhan. Gubernur, Bupati, Wali Kota ya Tuhan. Bahkan seluruh jajaran yang terendah ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-hamba-Mu itu. Kau pakai ya Tuhan. Untuk menjalankan roda kepemerintahan kami ya Tuhan. Bahkan untuk keselamatan keamanan daripada bangsa kami ini Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan. Untuk TNI Polri Bapak. Biarlah Tuhan Kau pakai intasi ini Bapak. Untuk keamanan daripada bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini ya Bapak. GBI Alam Hotel ya Bapak. Berkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Urapi gereja-Mu ini Bapak. Pakai gereja-Mu ini Tuhan. Menyalurkan berkat-Mu untuk sekitar kami ini Tuhan. Bahkan untuk jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk pemimpin dan pembina rohani kami ya Tuhan. Bapak Niko Nyotoro Harjo itu ya Tuhan Yesus. Bapak El Bambang Jonan ya Bapak. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu keluarga besar GBI dan pelajar Tuhan. Dimanapun Tuhan hamba-hamba-Mu melayani Bapak. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu ini Bapak. Bahkan kami juga serahkan ibadah kami ini ya Tuhan. Di sesi pertama ini Tuhan. Bahkan di sesi kedua ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan seruan kami ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita yang siap memuji-muji Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk semua anugerah, untuk semua kebaikan, untuk semua kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami tahu kami boleh ada sampai hari ini itu bukan karena kekuatan kami sendiri. Kami tahu semuanya itu berasal dari kasih karunia yang masih Kau curahkan bagi kami senantiasa. Pagi hari ini dengan darah anak domba melayakan kami, menghampiri Engkau di tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu telah membebaskan kami, membuat kami berani menghampiri Engkau. Engkau Tuhan yang melupakan setiap pelanggaran kami. Engkau Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa kami dan melayakkan kami oleh darah Yesus. Kami hampiri Engkau Tuhan pagi hari ini. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup
dihormati, Kau diagungkan di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, setiap kita yang terus meninggikan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya mau ucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh mengangkat tangan Bapak Ibu. Shalom. Berikan salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Saya percaya saat kita boleh menyapa satu dengan yang lain, kita memberikan kekuatan yang baru lewat kehidupan kita, lewat senyum kita, lewat segala sesuatu yang kita perkatakan bagi orang lain. Amin.
membawa sinar di dalam kemenangan bersama dengan Dia. Yang pertama, terima kasih Bapak Gembala, saya boleh diizinkan melayani di tempat ini. Terima kasih saudara kasih Tuhan, kita boleh bertemu kembali. Saya boleh mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah Saudara ya. Kita masih menemukan Paskah dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 Saudara. Kita akan baca di sana ada satu topik bagaimana Kristus bangkit dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 Saudara yang kasih Tuhan. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap dan kita boleh bergantian bersama-sama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kebun membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 11 bersama-sama saudara, 2, 3. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara, perkataan-perkataan itu bagi mereka seperti omong kosong. Perkataan-perkataan itu sepertinya angin lalu yang sepertinya tidak bermakna. Ada banyak orang saudara yang kasih Tuhan di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Begitu banyak firman yang disampaikan. Tetapi kadang-kadang saudara bertumbuh pun susah. Mau sungguh-sungguh pun rasanya berat. Bahkan berbicara tentang satu keadaan seperti firman Tuhan katakan. Ketika Tuhan Yesus menengok satu pohon, ternyata pohon itu tinggi dan rimbun. Banyak daunnya. Yang digambarkan bagaimana orang percaya sibuk mendandani dirinya. Tetapi tidak memiliki buah di dalam hidupnya. Saudara, pagi hari ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Membawa murid-muridnya di dalam sinar kemenangan. Berbicara tentang satu keadaan kita dikembalikan di rel bersama dengan Dia. Di dalam rencana ilahi. Di dalam satu keadaan di mana Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kembali sebenarnya. Saudara, setiap kita tentunya bukan orang baru yang mengiring Tuhan. Dari kecil Bapak Ibu, dari orang tua, dari kakek buyutnya sudah datang kepada Tuhan. Tetapi adakah kita kadang-kadang pernah berpikir seperti omong kosong juga seperti yang dikatakan murid-murid pada waktu itu. Sudah jelas dalam ayat yang ke-11, seluruh perkataan-perkataan itu seperti omong kosong. Maka ada banyak orang di luar sana yang sampai hari ini rindu mendengar kabar baik yang saudara sampaikan. Rindu mendengar apa yang saudara mau sampaikan di hadapan mereka. Bagaimana Tuhan mau berkarya di dalam hidupnya. Dan seberapa saudara menjadi anak Tuhan, merasakan karya ilahi, karya kebangkitan itu nyata bagi saudara. Sering kasih Tuhan yang pertama, yang rindu saya bagikan di pagi hari ini. Bagaimana kuasa kebangkitan itu kembali membawa kita di dalam sinar kemenangan. Yang pertama sering kasih Tuhan, dari ayat pertama dan ayat yang ke-11 ini. Berbicara tentang kebangkitan, banyak orang tidak percaya. Tentunya kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Tanpa ada kebangkitan, juga nggak ada kenaikan. Bagaimana dikatakan kenaikan Isa Al-Masih? Kematian Isa Al-Masih, tapi nggak ada kebangkitan Isa Al-Masih. Hari liburnya aja jelas saudara. Wafatnya Isa Al-Masih. Liburnya yang sekali lagi
kenaikan Isa Al-Masih. Kebangkitannya masih tanda tanya. Gak ada libur kebangkitan Isa Al-Masih. Saudara boleh periksa kalender saudara boleh periksa kalender pendidikan saudara. Berbicara tentang kebangkitan, begitu pentingnya bagi setiap kehidupan kita. Tanpa kebangkitan pada poin pertama ini, kebangkitan itulah yang memberikan harapan baru bagi setiap pribadi. Karena seluruh ajaran, karena seluruh sering kasih Tuhan berbicara tentang kepercayaan, bahkan kepercayaan Yunani yang berbicara tentang dewi kematian pun, saudara, tidak mengalami kebangkitan. Tapi kita memiliki Tuhan yang membawa kebangkitan. Kita memiliki Tuhan di mana saksinya ada dan jelas. Tetapi di awal-awal saudara yang kasih Tuhan, murid-murid pun berbicara tentang omong kosong. Oleh karena itu saudara, yang pada poin yang pertama ini, mari kita tekankan kembali kehidupan kita saudara. Di dalam kitab Efesus, di dalam kitab Kolose 1 ayat 18. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Bercerita bagaimana Kristus itu menjadi yang sulung di antara semua saudara. Bagaimana Kristus itu menjadi kebangkitan yang pertama dari semuanya. Dari semuanya saudara. Karena semua ajaran berbicara tentang kalau sudah cerita mati saudara, sibuk. Yang gak kenal pun sibuk bagaimana supaya bisa datang. Kalau gak cerita tentang kematian saudara, mungkin hamba-hamba Tuhan kami ini saudara yang kasih Tuhan yang dari pinggiran. Tuhan percayakan kami pelayanan di Sembahi Baru saudara. Tuhan bawa kami dari Surabaya di satu pelayanan. Yang kemana Tuhan mau bawa kami? Saya dan istri sama-sama orang Jawa saudara. Bagaimana sampai diizinkan di salah satu panitera di Hakim di Deli Serdang saudara. Untuk kita berdoa. Kalau enggak panitera itu sedang mengalami di depannya, dipilih seperti ada maut di depannya. Kalau enggak mungkin kami dipanggil. Pak, bawa kita dalam doa Pak. Ayo kita puasa dan doa puasa Pak. Datang ke rumah pun enggak apa-apa Pak. Begitu menakutkannya kematian. Ada seorang yang cukup terkenal saudara. Sampai kami berdoa di rumah sakit Columbia Asia, dikosongkan ruangan depan itu saudara, waktu di lantai berapa itu. Saya bawa tim doa kami saudara, kami berdoa di situ kuat-kuat. Karena cuman gak sampai 20% kesempatannya hidup pribadi ini. Saudara, gak sampai 20%. Oh Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Begitu kuatnya saudara yang kasih Tuhan, semua boleh melihat satu pengalaman pribadi. Dari mungkin yang kadang-kadang mungkin gereja gak gereja, kalau dulu nampak cerita. Apalagi orang yang sangat berpengaruh itu mau dipanggil Tuhan sepertinya saudara. Apalagi dengan tim dokter yang semua alat sudah terpasang. Tinggal 20%. Udah begitu lambat kali saudara. Tapi sampai hari ini, dalam kesaksiannya baru-baru ini ketemu di pesta di Jamur Sibayak 2 saudara. Tuhan itu ada dan nyata Pak Pendeta. Sudah 6 tahun yang lalu kejadian itu dan saya sampai sekarang boleh hidup. Sudah dikasih Tuhan. Berbicara tentang kebangkitan, memberikan kemenangan nyata bagi anak-anak Tuhan, bahwa kematian itu sesuatu yang tidak menakutkan. Ada banyak orang berbicara untuk membeli, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan uangnya, dengan dokternya, dengan apa semua. Gak bisa saudara. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan, apa yang sedang saudara hadapi, apa yang sedang saudara alami. Kalau Kristus menjadi yang sulung, kalau Kristus sudah menyiapkan satu tempat yang jelas bagi kita, satu arah yang benar bagi kita. Mari kita sebagai orang tua tidak melepaskan kepercayaan itu kepada anak-anak kita. Tidak menggampangkan. Samanya semua agama bukan. Atau samanya semua kepercayaan bukan seperti itu. Tetapi hanya Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Katakan amin. Satu-satunya jalan yang membawa kita kepada kemenangan sesungguhnya. Sudah. Kesaksian ini jarang saya saksikan. Tapi saya ingin menyaksikannya. Karena beberapa kali kesaksian saudara yang saya saksikan. Sepertinya saya pernah menyaksikan di tempat ini. Di satu pos pelayanan kita. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita masuk di sana ternyata tidak ada orang beribadah.
Dan di sana pada waktu itu satu pekerjaan Tuhan luar biasa. Bagaimana tempat itu sekarang sudah menjadi cabang. Dan disaksikan juga pemimpin bahwa cara Tuhan bekerja di daerah itu. Bahwa ketika kita berhadapan dengan dukun-dukun saudara, semuanya boleh diselesaikan. Saya juga pernah saksikan bagaimana ketika saya menemui dalam satu restoran yang begitu besar saudara. Ada 7 buru Batak kebetulan semuanya. Buru Batak semuanya 7 orang ini. Pada waktu itu kerasukan saudara. Ternyata maaf dengan bahasa, di pakaian dalamnya semua sudah dijahit dari rumah. Untuk jaga badannya. Untuk jaga badannya saudara. Tapi satu kesaksian saudara, kenapa Tuhan bawa sejauh ini dengan beberapa pelayanan yang kadang-kadang saya pernah ceritakan. Anak saya pada waktu kecil di satu rumah di mana kami boleh tinggal di sana. Pada waktu saudara, ketika saya masuk di Simalingkar B pada waktu itu dengan uang 2 juta, ada rumah dengan ukuran 14 kali 40 meter, kami boleh menyewa cuma dengan 2 juta. Karena rumah itu tidak terpakai bertahun-tahun. Karena ada kejadian khusus di sana. Dan saya saksikan pada waktu itu, di beberapa waktu yang lalu juga, di tengah-tengah ketika saya pelayanan. Ada satu cerita, anak saya pada waktu kecil bercerita kepada mamanya, Mak, ada rambut panjang, gak ada kaki. Ada keadaan seperti ini, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya punya cerita yang begitu lama dan saya mau saksikan di depan Bapak Ibu saudara. Saya rindu kesaksian ini saudara, saudara mulai terbuka bahwa kebangkitan itu menyelesaikan semuanya. Yang semua yang menghambat saudara harus diselesaikan supaya sinar itu muncul. Saya memiliki orang tua tentunya ayah dan ibu. Kebetulan dari garis keturunan ibu. Kenapa kok dari nenek saya sudah percaya kepada Tuhan dari tahun 1920? Saya sebagai orang Jawa, saudara, saya sangat bersyukur mengenal Tuhan Yesus. Jadi dari keturunan ibu tadi, saudara, dia memiliki orang tua. Kakek saya berarti, saudara. Kakek saya ini memiliki bapak, buyut. Kami cukup sedih kalau menceritakannya. Tetapi setelah saya mengerti, menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Saya memiliki buyut, masih disaksikan oleh orang-orang di atas saya, artinya bapak, semua orang-orang di kampung itu, saya bertanya masih jelas. Tidak bisa mati, saudara. Matinya harus ditarik-tarik oleh monyet yang besar itu, saudara, di hutan. Sampai lepas satu-satu badannya. Saudara, sampai terlepas karena gak jumpa musuhnya. Karena gak jumpa lawannya. Karena habis lawannya. Saya sedih menceritakan itu. Bukan kebanggaan. Karena semua berbicara dosa adalah kutuk. Katakan kutuk, saudara. Kutuk. Bukan sesuatu yang membanggakan. Saya punya cerita begitu sedih kalau saya teringat itu. Gak ketemu musuhnya. Gak ada lagi lawannya. Jadi waktu masih hidup, kakek tadi sering bercerita, biasa berterbangan. Tumbukan padi yang panjang 10 meter, 20 meter, berterbangan dari mana itu biasa. Karena cari, katanya di sini ada orang hebat. Dia, sudah kasih Tuhan berarti buyut, punya anak, kakek saya, mama saya. Masih begitu dekat. Bagaimana kuasa itu harus diputuskan, saudara. Gak bisa kuasa manusia itu memutuskan, gak bisa. Pengharapan baru yang Tuhan berikan berbicara tentang pengharapan kekal, pengharapan nyata yang akan mengubah kehidupan kita. Maka dosa itu begitu melekat dan dosa itu nyata. Gak usah kita diajari seorang anak masukkan dalam satu tempat, saudara. Biarkan dia bermain. Pasti gak usah dia yang ngajari. Ada yang latihan ganggu kawannya. Ada yang nyuri mainan kawannya. Ada yang berkata-kata mungkin dengan makiannya. Biarkan saja di satu tempat. Naluri dosa itu jelas. Saya sangat mengerti, saudara, pada waktu saya muda, waktu saya SMA. Karena betul nenek saya sudah datang kepada Tuhan. Tapi mungkin kedekatannya sama Tuhan saya pun gak tahu. Karena ketika saya SMA, saudara, seperti kayak anak aneh gitu. Bisa masuk sendiri parang kecil itu ke tas saya.
bisa masuk sendiri, saudara. Bisa saya nampak nyata bukan berhalusinasi. Tengoklah itu. Masih berlarian belut dan ular itu di atas rumah. Saudara kasih Tuhan itu berbicara tentang untuk berusaha bagaimana kita diajak. Ini loh perlindungan secara garis kutuk tadi. Ini loh model seperti ini. Kalau mau kayak ginilah dipakai. Gak usah takut dengan apa-apa. Dunia menawarkan begitu banyak. Dunia menawarkan dengan caranya supaya kita kembali di dalam dosa. Sehingga ada banyak kadang-kadang kata-kata, saudara kasih Tuhan, omong kosong semua itu. Pada poin pertama ini saudara, murid-murid sendiri pada awalnya masih berkata, ada banyak di dalam hatinya yang sepertinya masih jauh daripada Tuhan. Tetapi kebangkitan Kristus, tetapi ketika setelah kita menyerahkan semuanya, saudara, dengan beberapa hal yang boleh kami dapati dan banyak sekali pelayan saudara yang berbicara tentang okultisme, pelayan yang berbicara tentang hal yang gaib, saya percaya saudara. Saya katakan semua itu sudah diselesaikan dan saya boleh melihat Tuhan itu di pihak kita. Katakan amin saudara. Bapak Ibu, saudara, anak-anak muda, kalau saudara mungkin sepertinya ada sesuatu yang sepertinya mau kayak diwariskan oleh orang tua, diwariskan oleh nenek moyang, yang sekiranya membuat saudara jauh daripada Tuhan. Ingat, mungkin itu sesuatu dikatakan dalam kitab Yesaya saudara. Itulah yang menghalangi cara Tuhanmu bekerja di dalam hidupmu. Pada poin pertama ini, ayo kita singkirkan. Ini kita bukan cerita omong kosong. Maria Magdalena mendapati Yesus tidak ada di dalam kubur, itu benar. Kebangkitan itu benar. Kebangkitan itu menyelesaikan masalahmu. Kebangkitan itu menyelesaikan semuanya. Maka dikatakan sudah selesai, kata Tuhan. Dan sekali, kalau segala kelemahan dia pikul di dalam jalan salib itu, jalan Via Dolorosa itu, sudah dia selesaikan semuanya. Bahkan ketika dia bangkit, maut, dosa, semua sudah dikalahkan. Saya rindu setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau jualan, jangan takut saudara. Orang mengirim sesuatu yang salah, gak berlaku bagi anak Tuhan. Amin. Kalau anak-anak yang lagi merantau, orang tua jangan sibuk nyarikan kertas-kertas dijahit di bajunya. Amin Bapak Ibu. Jangan sibuk saudara ya. Apalagi waktu kecil sibuk. Wah, banyak kali yang mau dibawakan di sana. Tetapi ketika kita tahu kalau kebangkitan Kristus itu ya dan amin. Kebangkitan itulah yang membawa kemenangan bagi kita. Amin saudara. Yang kedua, mari kita buka dalam kitab Matius saudara, supaya kita berimbang. Matius 28 ayat 5 dan 10. Matius 28 ayat 5 dan 10. Saudara yang kasih Tuhan, kita baca di sana. 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 10, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ada dua kata jangan takut yang diucapkan dalam satu perikop tentang kebangkitan. Begitu luar biasanya kuasa kebangkitan itu saudara yang kasih Tuhan. Sehingga apapun menurut orang, menurut dunia yang katanya saudara yang kasih Tuhan, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya saudara. Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut kata Tuhan, amin. Jangan takut. Saudara pernah di satu sore, pada waktu karena saya memang backgroundnya sebelumnya bukan langsung sekolah teologi saudara, saya bekerja, istri saya juga bekerja. Jadi sebelum anak saya kecil itu lahir, artinya waktu kami masih awal-awal sering kasih Tuhan, karena saya nggak mau masuk sekolah teologi, jadi saya ikut bantu-bantu di Samsat. Saya orang yang memang arahnya ke sana, memang saudara kasih Tuhan. Pada waktu itu saudara kasih Tuhan, di satu tempat di mana istri saya harus berjualan di sudut
sudut satu pertigaan besar gitu. Nggak terlalu lebar memang bangunannya cuma 3 kali 5 meter, saudara. Di satu sore, saudara, bukan sore, pagi-pagi ketika buka pintu kios tadi, saudara. Padahal bukan belanjaan, nggak ada ikan kami jual di situ, saudara. Tapi saudara yang kasih Tuhan, maaf, belatung itu sampai ketinggian mungkin 5-6 cm. Penuh, saudara. Saya pernah mendapat cerita ini pada waktu saya masih kecil. Di satu sore ketika kami lagi main-main sebagai seorang anak kecil. Naik semuanya ke atas kursi. Saudara, ketika kami naik ke atas kursi, saudara, dari halaman depan sampai ruang TV itu berubah menjadi warna merah semua. Orang mengatakan itu darah. Ternyata saudara, ketika saya boleh dengan usia muda saya ketika kami baru nikah, saudara, orang Kristen datang sama Tuhan berdoa, ya berubah, saudara kasih Tuhan. Lantai itu belatung itu sampai 5-6 cm. Kami sampai, Tuhan apa mas? Pernah lagi saudara kasih Tuhan cucian piring gitu, saudara. Tiba-tiba ada daging sapi segar 1 kilo. Padahal nggak ada kami belanja apa semua. Saudara kasih Tuhan, ini berbicara tentang bagaimana dunia ini memang tempatnya si jahat. Dunia ini tempatnya si jahat. Tuhan ciptakan manusia di dunia, di Taman Eden. Maka Tuhan katakan pergi, jadikan semua bangsamu, pergi, beritakan Injil, pergi beritakan kedamaian itu. Bukan berarti kita di dalam ketakutan, bukan berarti kita di dalam kegelisahan. Tetapi melalui kebangkitan, saudara, yang sepertinya saudara kasih Tuhan, kita itu begitu takut ketemu dengan Tuhan. Adam dan Hawa begitu jatuh di dalam dosa, dia sembunyi. Mendengar jejak kakinya saja, aku takut. Tetapi melalui momen bagaimana Tuhan memakaikan kembali jubah binatang, di mana kulit binatang yang sudah dipotong itu, manusia itu diajak ngomong lagi sama Tuhan. Melalui momen di mana Kristus mati dan dibangkitkan, satu keadaan apa yang membuat saudara takut? Tuhan katakan jangan takut. Poin yang kedua yang diambil dalam poin kebangkitan, saudara kasih Tuhan, Tuhan mau anak-anaknya, Tuhan mau saya dan saudara kasih Tuhan, kita tidak ditakuti dengan keadaan sekeliling kita. Kita apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang datang, saudara. Maka dalam poin ketiga, maka batu yang besar itu terguling. Amin. Batu yang besar itu terguling. Masalah apa yang saudara hadapi? Mungkin saya bercerita begitu banyak masalah, karena jelas sudah urutannya itu begitu dekat. Bahkan kalau saya sebutkan, saudara kasih Tuhan, ada saudara daripada kakek tadi yang masih memelihara seperti itu. Saudara, saya mau katakan, apa yang sedang saudara hadapi? Kalau hanya berbicara tentang keadaan sehari-hari, Tuhan katakan, betul kita semua berjuang di dalam kehidupan. Tetapi biarlah kita tidak terhamiri semua itu. Membuat kita lebih sungguh-sungguh Tuhan mau pakai saudara. Amin. Dengan cara mungkin kami dari bidang okultismenya, saudara, mungkin sudah punya keterikatan di dalam sesuatu yang berbeda dengan kami, dengan dari sisi orang tua. Tuhan juga mau pakai saudara di dalam lini itu. Sehingga kalau saya saksikan, saudara, yang berbicara tentang pada waktu di pelayanan yang dipimpin Bapak Iskia Tarigan, saudara, di si kampung-kampung itu, saudara, saya pun terheran-heran. Sudah ada pelabur, sudah ada nini, sudah ada yang berpeci di situ, 5 saudara yang kasih Tuhan. Jam 11 siang hari Minggu, gak ada semua yang ke gereja. Situ semua dari hari Sabtu Pak kami di sini Pak. Tuhan itu begitu baik. Pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita gak perlu takut dengan semuanya saudara kasih Tuhan. Maka satu tempat ibadah di tempat itu ditutup kosong. Maka sibuklah salah satu yayasan setiap hari Jumat harus mengirim 3 mobil untuk mengisi tempat ibadah itu supaya keluar suaranya. Karena semua orang-orangnya kembali cari Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita nggak mengerti cara Tuhan mau pakai, saudara. Nyata jelas, saudara. Bagaimana Tuhan membawa begitu banyak orang kembali datang ke gereja. Menikmati tempat itu, saudara. Tuhan pun sanggup mau pakai saudara dengan caranya. Saudara, hari-hari ini ketika berbicara tentang kebangkitan, Tuhan katakan, jangan takut.
Seperti yang telah dikatakannya, dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Ayat 5 dan 10 tadi, ia sudah mendahului kamu ke Galilea. Saudara ingat Galilea, saudara yang kasih Tuhan? Tempat murid-murid bekerja. Ingat saudara Galilea, saudara? Tempat murid-murid dipanggil. Karena mereka penjala ikan, tempat mereka di Galilea. Kehidupan yang keras, kehidupan yang tiap hari mereka mungkin bertarung dengan kehidupan. Dan Tuhan katakan, kebangkitannya, dia bukan hanya diam-diam di tempat, dia datang kepada pekerjaan saudara. Tuhan tahu pergumulanmu dan Tuhan mau menyelesaikannya. Katakan amin, saudara. Dikatakan dia pergi ke Galilea, dia sudah mendahului kamu. Sebelum saudara berpikir, sebelum saudara risau di dalam hal itu. Kebangkitan itu menyelesaikan semuanya itu. Yesus bangkit dan dia tahu, saudara, nanti kemana arahnya murid-murid. Dia balik lagi pekerjaannya, sibuk lagi kalau udah sampai ke rumah, sibuk lagi pikirannya, hatinya gundah gulanya, melihat problem, melihat situasi COVID, wah banyak kali. Tapi dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika Kristus mati dan ketika dia bangkit, saudara, dia katakan jangan takut, dengan apa semua yang ada Tuhan sudah selesaikan. Bahkan kalau itu berbicara tentang Galilea apa yang sedang mungkin teringat kembali di dalam hidupmu. Kalau aku gak bekerja gak makan Bapak. Kalau aku kayak gini ya memangnya harus bekerja. Kayak gini Bapak. Sering kasih Tuhan. Tuhan datang dalam pekerjaanmu. Dan dikatakan pada waktu itu kalau saudara teringat cerita ini. Mereka sepanjang malam mereka menjala. Mereka sepanjang malam menjala. Adakah lauk pauk? Jawab mereka apa saudara? Tidak. Jawab mereka tidak. Sepanjang malam mereka bekerja. Jawab mereka tidak menemui apa-apa. Tetapi kebangkitan dan ketika sering kasih Tuhan pada poin keempat. Berbicara kebangkitan itu membuka sinar. Membawa kemenangan kepada murid-murid sering kasih Tuhan. Masalah yang saudara hadapi. Problem yang saudara lalui. Galilea apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Tentang pekerjaan, tentang kesibukan. Biarlah mengantarkanmu berjumpa dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara sibuk, saudara padat kali kegiatan. Karena memang tantangannya seperti itu. Memang kayak gitu hari-hari ini. Tetapi biar itu mengantarkanmu berjumpa dengan Dia. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Maka yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, saudara kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, miskin diperkaya. Ku takkan melihat diperbuatnya baik. Yang tanpa memohon kebangkitan, gak ada yang kita bisa melepaskan dari keadaan ini. Karena arahnya semua jelas pintu besar yang terbuka. Kita beramai-ramai berbondong-bondong kepada maut. Gak bisa tergantikan. Tetapi melalui momen kematian dan kebangkitan Kristus berbicara tentang Paskah. Maka dikatakan, ialah yang sulung dari antara semua saudara yang lebih dulu bangkit.
Saudara sudah membawa buah sulung ke gereja, saudara. Saudara sudah tahu artinya Yesus ialah yang sulung dari semua saudara. Maka Paskah itu identik dengan hari raya buah sulung. Satu keadaan di mana diingatkan kembali begitu pentingnya momen-momen kita merayakan hari raya buah sulung. Pada waktu Israel harus keluar dari tanah Mesir, bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata bagi Israel. Mereka tidak kena tulah. Bahkan di tulah yang ke-10 berbicara tentang kematian anak sulung. Tuhan bilang kepada mereka, sembelihlah domba yang paling sulung. Saudara kasih Tuhan, bagaimana mereka membuat binatang-binatang, saudara kasih Tuhan. Mereka potong, kemudian mereka taruh itu di tanda rumahnya, saudara. Bagaimana rumah-rumah anak Israel ada tanda salibnya pada waktu itu. Dan di malam hari, malaikat maut menjelajahi, saudara kasih Tuhan, kediaman seluruh area yang ada pada waktu itu. Dan pada waktu mereka melihat ada tanda salib, karena sudah ada salah satu lambang bagaimana binatang yang paling sulung itu, saudara kasih Tuhan, ditaruhkan darahnya, saudara. Maka tidak ada kematian di dalam rumah itu. Berbicara tentang hari raya buah sulung, bukan nilai yang dihitung, tetapi seberapa saudara Tuhan taruhkan bahwa ada keselamatan di rumahku. Amin, saudara. Ada keselamatan di rumahku. Saudara harus mengerti begitu pentingnya momen Paskah. Bagaimana saudara dilepaskan dari keadaan bahaya yang berbicara tentang bahaya yang tidak bisa dibeli. Gak bisa dibeli dengan uang saudara. Gak bisa dibeli dengan pengetahuan. Gak bisa dibeli dengan jabatan. Gak bisa kami saudara berkenalan, mungkin saya mengatakan bendahara, salah satu bendahara anggota DPRD Kota Medan. Saya mungkin gak bisa berkenalan. Tetapi melalui momen di mana pelayanan, lihat maut takut saudara. Datanglah Pak Pendeta, doa kita. Seperti tadi dengan seorang panitera, maka doalah Pak Pendeta, saya takut lihat kematian. Saudara, ada banyak hal saudara yang kasih Tuhan, yang Tuhan mau berkarya di dalam dirimu. Tetapi saudara harus tahu, begitu pentingnya perayaan buah sulung itu. Bagaimana setiap kita akan dilepaskan. Bagaimana setiap kita dibukakan kembali sinar yang akan membawa kita kepada kemenangan. Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir yang saya rindu bagikan di siang hari ini, saudara, dalam ibadah pertama. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1, saudara, ayat yang ketiga. Kita baca. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bukan separuh-separuh pengharapan itu. Bukan hanya sebagian, bukan. Saudara, setiap orang memiliki cita-cita, ya. Setiap orang pengen berusaha lebih baik. Tetapi tanpa Kristus, pemazmur berkata, sesungguhnya mereka ditempatkan di tempat-tempat yang licin. Bagaimana hebatnya orang-orang yang menganiaya murid-murid pada waktu itu. Paulus. Langsung muridnya seorang profesor Gamaliel sendiri. Dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, basmi semua anak Tuhan. Tapi ketika ditangkap Kristus, saudara, bukan hilang pengharapannya, bukan hilang kekuasaannya. Tapi begitu hebatnya nama Paulus dipakai Tuhan, bukan hanya diceritakan di mulut, tertulis di dalam firman Tuhan. Ada banyak orang dimenangkan melalui pribadinya. Sehingga dia berkata, yang dulu kuanggap keuntungan sekarang menjadi kerugian.
fokus hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan juga mau berkarya di dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan mau berkarya dalam setiap kita yang sepertinya mungkin, kok hari-hariku kok jadi rajin ke gereja, semangat berdoaku kok tinggi apa semua. Dengar saudara yang kasih Tuhan. Pada poin yang terakhir ini berbicara tentang hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena saudara bukan hanya bercerita tentang mengantong-antongi mungkin dengan bahasa, ada backingku, bukan kayak gitu saudara. Atau mungkin dengan bahasa, oh aku ada uang banyak, aku bisa beli ini itu, bukan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, lagu tadi berkata, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat. Maka dengar sebentar lagi kita mau masuk dalam peristiwa Pentakosta. Kenaikannya dan perayaan Pentakosta saudara, kuasa itu dia berikan. Penuh pengharapan artinya saudara yang kasih Tuhan bukan hanya berbicara tentang saudara berharap-harap nunggu. Tapi firman Tuhan katakan karena kejadian sudah ribuan tahun yang lalu dia berkata, sesungguhnya kunci kerajaan sorga itu sudah diberikan kepadamu. Katakan amin saudara. Sesungguhnya kunci kerajaan sorga itu sudah diberikan kepadamu. Saya dulu waktu kecil teringat saudara, Bapak pendeta di kampung kami. Begitu menyenangkan saya mendengar cerita itu ketika saya sekolah SD, SMP. Ada orang dengan parangnya panjang saudara. Lalu lalanglah saudara di depan balai desa. Hamba Tuhan ini Bapak Pendeta almarhum Gatot Sukoco namanya. Almarhum Gatot Sukoco. Sudah kasih Tuhan. Kenapa pula pas jumpa dengan ini? Parang yang panjang itu saudara. Dia hanya berkata, hampir seperti di firman Tuhan kejadiannya. Turunkanlah. Maka yang begitu gak bisa diatur ini saudara. Menjadi jemaat di gereja Kristen Abdiel di kampung itu. Datang ke gereja. Sampai hari ini kuasa itu ada. Sampai hari ini kuasa itu nyata. Dan kuasa itu akan memulihkan hidup saudara. Kuasa itu akan membawa saudara di dalam kemenangan yang saudara tuju. Saudara, seperti saya berkatakan background saya orang Jawa, kami orang Jawa saudara. Kenalan tentunya lebih banyak saudara. Keluarga tentunya lebih banyak saudara di tempat ini. Tetapi ada banyak orang di luar sana. Mungkinkah keluarga kita yang masih berkata omong kosong itu tentang kebangkitan. Omong kosong itu tentang percaya. Omong kosong itu tentang sungguh-sungguh. Mari buktikan bahwa Tuhan nyata di dalam hidupmu. Kuasa kebangkitan nyata di dalam langkahmu. Dan banyak orang datang kepada Tuhan. Saya jemput saudara bangkit berdiri dan kita datang kepada Dia. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu batu-batu besar apa yang sedang menghalangi langkahmu untuk bangkit. Kiri kanan saudara tidak tahu apa yang saudara alami. Galilea apa yang sedang mungkin saudara sedang gumuli hari-hari ini. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, Kristus bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Tuhan mau menyelesaikan masalah. Tuhan mau datang di dalam hidupmu dan menyelesaikan yang menjadi pergumulan. Dia bertanya kepada murid-murid, adakah lauk pauk? Tidak ada. Sudah sepanjang malam kami berusaha, tapi tidak ada yang kami dapatkan. Ketika dia kembali berjumpa dengan Tuhan, murid-murid itu, maka semua
Masih ada yang mengikat hidupku. Masih ada yang mengganggu langkahku. Amin, amin. Amin, amin Tuhan, amin, 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 amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, mari buka hatimu, mari buka suara. Tuhan, aku mau lepas dari kutuk. Aku mau lepas dari hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kalau itu okultisme, kalau itu penyakit keturunan, apapun bentuknya, nyatakan di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini, kebangkitan Kristus akan membawa sinar kemenangan di dalam jalanmu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini ada masalah yang begitu berat, aku berkatakan dalam nama Yesus, maka batu besar itu terguling. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau yang saudara alami itu berbicara tentang Galilea, pekerjaan yang terlalu menyibukkan, pekerjaan yang terlalu mengatur hidup saudara, mari katakan di hadapan Tuhan. Tuhan sumber semuanya. Tuhan sumber semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, menjadi raja atas waktu, raja atas pekerjaan umat-umat-Mu di tempat ini. Ajaib karya-Mu, ajaib karya-Mu. Amin, amin, haleluya, haleluya. Mari jangan saudara berdiam diri. Mari sembah Dia. Mari alami Tuhan. Mari nyatakan Tuhan di dalam jalan. Amin Tuhan, amin. Pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan dalam kasih-Mu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hosana, 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 memulihkan anak-anak-Mu di tempat. Dalam nama Yesus, keluarga dipulihkan. Segala kutuk kawin cerai dipatahkan dalam nama Yesus. Segala kutuk kawin cerai dipatahkan dalam nama Yesus. Segala kutuk sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin. Keluarga-keluarga yang dipulihkan, keluarga-keluarga yang diberkati. Amin. Nyatalah kasih-Mu, nyatalah kasih-Mu. Sikirabalawa, 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 sikirabalawa. Kau melihat Tuhan setiap hati yang terbuka di pagi hari. Kau melihat setiap hati yang terbuka di pagi hari, yang sedang merindukan jamaah. Bapa di sorga, Bapa sebagai hamba-Mu Tuhan, Bapa berdoa buat setiap tangan-tangan, setiap hati yang dibukakan, yang merindukan Bapa di surga, batu besarnya digulingkan, masalah yang besar itu selesai. Dengan iman Bapa di sorga kami berkatakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
sudah selesai dalam kebangkitan itu. Dalam nama Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Kalau itu sakit penyakit, sudah sembuh. Kalau itu beban berat, dilepaskan dalam nama Yesus. Kami boleh mengimaninya Tuhan. Kami bawa pulang kesembuhan itu. Kami bawa pulang kelepasan itu. Bahwa kami Bapa di surga, kami lepas dari setiap kutuk. Kutuk kawin cerai, kutuk persinahan, kutuk okultisme, kutuk nenek moyang, kutuk sakit penyakit. Semua itu sudah dilepaskan oleh kebangkitan Kristus. Dengan iman Bapa di surga mulai hari ini, sinar kemuliaan-Mu semakin nyata. Hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini berkembang lebih lagi dalam tangan kasih Kristus. Bagi hamba-Mu Bapak Gembala di tempat ini Bapak di surga dengan istri, dengan anak-anak, dengan seluruh pengerja, dengan seluruh jemaat, membawa daerah ini untuk kemuliaan nama-Mu. Segala kerinduannya, gedung yang besar yang dirindukan, Tuhan yang menjadi jawaban di dalam kemuliaan Tuhan nyata. Terima kasih Bapak. Ku bersyukur Bapa. firman-Mu yang memberkati setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu Pak Prio dengan penggembalanya di Sembahai Baru. Kau memberkati hamba-Mu ini bersama istri dan anak-anaknya. Kau berkati dengan limpah. Bahkan biarlah setiap kami yang mendengarkan kami boleh diberkati dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hari-hari ini batu besar yang dalam kehidupan kami sudah terguling dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita siapkan persembahan kita dengan pengucapan syukur. Dan kita juga menyaksikan warta sepekan, informasi sepekan GB Alam Hotel. Tuhan Yesus memberkati. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita.
Bertepuk tangan, muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita. Satu-satu yang menebus, tak akan mau bangkit dari hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorak, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita. Satu-satu yang menebus, tak akan mau bangkit dari hidup. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi pertama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, berkat-Mu bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Brio Suhanason ya Tuhan. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati pelayanan, berkati keluarga, berkati segala sesuatu yang dirindukan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu lebih lagi bagi hamba-Mu. Bahkan di sesi yang kedua Tuhan, pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk seluruh persembahan sudah dibawa oleh umat-Mu. Berkati persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu, bahkan bagi setiap jiwa-jiwa yang dilayani lewat gereja ini ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda, berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dari tempat itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, marahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupanmu hari esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kira